Nasdem mulai menyerah, lirik koalisi lain, Anies terancam gagal nyapres. Sekarang orang lagi, wah Anies. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai gubernur Jakarta? Mana? Lihat itu polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia, polusi di Jakarta. Ya, terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Pengusungan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden itu dilakukan oleh Partai Nasdem tanggal 3 Oktober tahun 2022. Sudah lebih dari 6 bulan. Tapi koalisi perubahan yang sedianya diusung oleh Nasdem sebagai leader dari kelompok ini tidak kunjung solid memuluskan Anies untuk diusung menjadi calon presiden. Bagi saya ini bargaining yang sangat jitu yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Makanya ketika Golkar dan PKB datang ke Demokrat itu karena memang kayaknya ada peluang bagi Demokrat untuk berubah haluan atau berpisah dengan koalisi perubahan. Kalau orang sudah berani nyapa itu pasti ada sinyal-sinyal penerimaan gitu. Kalau enggak ya ngapain bertemu, buang-buang waktu gitu kan. Sementara kemungkinan yang kedua, PKS dan Nasdem ini mungkin gitu ya dilihat lebih mudah diselesaikan. Karena ya sudah terbukti lah kalau PKS itu kan soal urusan kardus saja gitu kan. Kalau Nasdem ini ya urusannya sama Kejaksaan Agung. Ya, Nasdem tampaknya mulai berpikir realistis dan logis setelah harapan politik tidak sejalan atau tidak berjalan sesuai rencana. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan alternatif koalisi lain untuk mengusung Anies sebagai capresnya. Alternatif ini akan dilakukan jika koalisi perubahan gagal terbentuk. Nasdem punya plan B sebagai cadangan. Alasannya adalah sampai detik ini tidak ada satu partai pun yang mendukung Anies maju Pilpres 2024. Selama ini dukungan hanya dalam bentuk omongan dari mulut. Nasdem maunya resmi, tapi Demokrat dan PKS banyak mikir karena terbebani oleh ambisi politik. Sebenarnya saya sudah mendengar banyak kabar mengenai alasan koalisi perubahan tak kunjung diresmikan. Katanya sih Demokrat maunya AHY jadi cawapresnya Anies, di mana dikatakan Demokrat tidak memaksa harus AHY. Tapi apa yang diucapkan belum tentu sama dengan apa yang ada dalam hati kan. Nasdem dari awal sudah memberikan kode nggak srek dengan AHY. Bahkan Nasdem beri peringatan jika AHY dipaksakan maka koalisi perubahan tidak akan terbentuk. Nasdem ingin koalisi perubahan segera mendeklarasikan Anies lalu cawapres bisa didiskusikan nanti. Demokrat akhirnya ragu pada titik ini. Kalau PKS mah santai saja, asalkan logistiknya cukup menurut kabar yang terdengar begitu. Partai Nasdem bahkan mempertanyakan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung Anies. Ahmad Ali mempertanyakan apakah Demokrat masih bersedia mendukung Anies seandainya AHY tidak jadi terpilih sebagai cawapres. Demokrat tidak akan berani menjawab dengan jujur. Seperti yang saya katakan tadi, jawaban Demokrat no problem jika AHY tak jadi cawapres, hanyalah jawaban normatif. Begitu juga dengan PKS yang tidak masalah jika AHY menjadi cawapres, yaitu ucapan basa-basi. Nyatanya masing-masing punya niat yang lain. Koalisi ini memang semakin gak jelas ya, maka Nasdem mulai mencium bau gak sedap dan mulai mencari rencana cadangan. Artinya ada kemungkinan koalisi ini batal bahkan bubar dengan tidak baik-baik. Mereka bersiap menjalin komunikasi di luar Demokrat dan PKS. Artinya Anies juga semakin terancam. Jika koalisi perubahan gagal, maka Anies hampir dipastikan tidak akan bisa nyapres. Kenapa? Koalisi Gerindra PKB sudah pasti akan mengusung Prabowo. Itu harga mati yang gak bisa ditawar, seperti menawar harga ikan di pasar. Koalisi lainnya KIB yang dikepalai oleh Golkar juga ingin Erlangga yang menjadi capres. Harga mati juga. PDIP sudah pasti akan mengusung kadernya sendiri toh. Nah, koalisi perubahan bubar maka PKS biasanya akan merapat kepada Gerindra. Demokrat mungkin ke KIB. Nasdem akan gigit jari sambil mewek di pojokan meratapi nasib yang kontras.
Anies masih peluang jadi cawapres, tapi apakah Anies mau? Rasanya ya sangat memalukan ya. Diposisikan sebagai capres unggulan di semua survei, lalu di injury time malah jadi cawapres, turun derajat dengan dramatis. Makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anies bisa gagal nyapres, dan kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika Nasdem mulai menyerah dan mencari peluang lain dari luar koalisi. Enggak cuma itu, situasi ini juga diperparah oleh Megawati yang tidak mau menjadikan kadernya sebagai cawapres saja ya. Pokoknya kalau Prabowo dan Erlangga tetap ngotot dan Demokrat serta PKS juga ngotot, dipastikan say goodbye untuk Anies. Ini akan menjadi kekalahan yang paling cepat untuk Anies Baswedan. Kalah sebelum berperang, layu sebelum Mekah, terjatuh sebelum mencapai garis finish. Mungkin inilah kabar yang paling membahagiakan jika itu beneran terjadi. Sekaligus kabar tersakiti bagi kadrun dan barisan sakit hati. Ya, siap-siap saja kita bakal dihibur dengan narasi Anies dijegal dan dizolimi. Bagaimana menurut Anda?